Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Devi nih ya. Nah, orang selalu menunggu begitu, sudah geram begitu ya dengan apa yang terjadi di Rohingya, menunggu langkah, sudah ke Menlu, sudah berangkat. Nah, sekarang ini publik menantikan, terutama dari DPR nih. Kalau menurut Anda apa yang bisa dilakukan DPR? Ya gini, memang dari kita tadi pagi juga sudah rapatkan, memang kita sudah ada dalam satu konsep juga untuk kita mengirim tim delegasi untuk langsung terjun ke Rakhine, melihat bagaimana kondisi di sana. Akan tapi kan ini di sana ini aksesnya masih ditutup kan. Jadi paling kita tuh hanya bisa ke ibu kota, hanya ketemu dengan parlemen ataupun dengan Kementerian Luar Negeri ataupun dengan Kementerian Pertahanan. Tapi kita ingin turun ke bawah. Nah, ini yang kita terus dorong baik dari sisi ASEAN ataupun dari sisi dunia internasional agar Myanmar tuh bisa membuka pintu agar media bisa masuk, bantuan bisa masuk, dan permasalahan ini bukan permasalahan agama ya, seperti tadi kita semua sudah sepakati, ini adalah permasalahan kemanusiaan. Mereka ini adalah manusia ya, sama seperti kita semua. Nah, ini yang kita terus minta mendorong supaya ada kesepakatan secara global ya, yang secara unilateral dari semua pihak menyepakati bahwa harus ada bantuan humanitarian effort buat rakyat Rakhine. Kalau saya boleh sarankan, sebaiknya Anda kirim delegasi ke Bangladesh juga. Kenapa? Para pengungsi yang masuk itu dari Myanmar ke Bangladesh dicekat di jalan. Ya, kita mengertilah Bangladesh kan miskin, ya, menambah beban lagi berat. Tapi Presiden Erdogan sudah berjanji untuk membantu Bangladesh dalam rangka menampung pengungsi-pengungsi yang terusir itu. Nah, ini harus di follow up. Berapa besar bantuan yang disediakan oleh Turki untuk Bangladesh dalam rangka menampung para pengungsi, termasuk Indonesia juga. Mungkin juga pertanyaan menarik. Mungkin Presiden Jokowi di sini bisa mengambil alih dengan mengundang perwakilan dari kementerian dari Turki, dari Malaysia dan juga negara ASEAN untuk membuat satu joint communique dan juga untuk ada suatu konsep bagaimana untuk menanggulangi masalah ini. Apakah bantuannya, prosesnya ke depan seperti apa? Tapi Anda tadi mengatakan seperti katakan bahwa ini adalah momentum yang tepat bagi Jokowi untuk mendapatkan simpati. Nah, apakah tidak perlu juga bermain secantik Erdogan begitu, menawarkan yang lebih konkret begitu ya, bantuan dan kita juga bisa pengungsi? Indonesia sudah melakukan itu. Kalau kita dengar tadi, kita mau bikin sekolah, mau bikin apa, kita kirim bantuan kemanusiaan, ada nggak bisa menerima pengungsi ke sekolah di sana dibakar nanti. Iya. Makanya dikatakan tadi yang paling fundamental adalah dibilang tadi oleh Profesor Hikmahanto itu perlindungan manusia itu. Kalau dibangunin sekolah lalu sekolahnya dibakar bagaimana? Percuma kan? Nah, itu harus dibicarakan. Nah, di sini DPR bisa memainkan peranan dengan mendukung dan mendorong Pak Jokowi dalam rangka menjadikan beliau tanda petik pemimpin ASEAN dalam memimpin usaha kita bersama mengatasi krisis Myanmar. Itu yang akan dilakukan DPR begitu? Ya, itu salah satu yang kita dorong. Karena kata Pak Hikmahanto tadi itu bahwa sebenarnya dunia internasional bisa juga melakukan kekerasan begitu ya, dengan aksi fisik kekerasan seperti yang dilakukan untuk melindungi, menginvade gitu. Bukan menginvade, maksudnya pasukan PBB atau untuk menghentikan. PBB kan kalau hadir satu negara itu kan juga berdasarkan undangan, berdasarkan kesepakatan semuanya. Bukan kalau kita main masuk ke satu negara, kita mengirim pasukan tanpa diterima sama negara setempat, itu berarti sudah act of war. Nah, kan jadi itu tidak menyelesaikan. Tapi lebih baik itu jangan dibicarakan dulu teknik hukumnya. Biarlah ahli hukum bicara soal itu. Poin kita adalah bagaimana secepatnya mengatasi krisis yang ada yang melanda orang Rohingya, dan sekarang sudah ada tawaran-tawaran untuk mempersiapkan mengatasi Indonesia, Pak Jokowi. Dan Indonesia di sini bisa mengkoordinir. Erdogan dari Turki. Nah, ini PBNU ya sebagai ormas Islam terbesar begitu di Indonesia. Di dunia. Di dunia ya. NU itu terbesar di dunia loh. Dan bahkan mengatakan wah ini saudara-saudara kita yang menderita. Ya jelas saudara sesama manusia begitu ya. Nah, tetapi apa perlu menawarkan yang tadi itu bantuan-bantuan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat? Jadi pada akhirnya kan nanti tetap harus melalui pemerintah. Dalam hal ini Pak Presiden Jokowi. Intinya PBNU hari ini pun kita sudah melakukan fundraising melalui Lajistu, Lembaga Zakat Infak Sodako NU, NU Care dengan LPBI NU,
dan membuka, dan saya sudah cek tadi sudah ratusan juta sudah masuk ya. Dan kita harapkan terus akan bertambah ya. Dan ini salah satu menurut saya bantuan yang paling konkret. Dalam hal nanti misalnya dibutuhkan juga misalnya untuk menjadi duta perdamaian. Nah, karena kan Indonesia kan punya banyak kasus menyelesaikan konflik suku. Misalnya dulu Gus Dur ya menerima istilah Papua yang kemudian berhasil membangun perdamaian di Papua, di Aceh dan seterusnya. Dan sekarang kan hampir sama di sana. Mereka tidak mengenal istilah Rohingya kan. Dan saya kira kalau pemerintah Myanmar ini bisa melihat ya, berbagai macam contoh di Indonesia, dan kuncinya adalah dialog. Yeah. Dan kuncinya dialog. Jadi kenapa terjadi kekerasan di sana? Karena tidak ada dialog. Ya. Nah, menurut saya segera harus ada langkah-langkah dari pemerintah Indonesia, dan saya terus terang tidak setuju ya, langkah-langkah yang terlalu keras ya, yang menimbulkan nanti backfire. Ya, menimbulkan justru diplomasi yang gagal, masalah lagi. Ya. Tapi yang dilakukan sudah sangat keras terhadap masyarakat Rohingya di sana ya. Maksudnya harus ada sesuatu yang menghentikan agar tidak ini terus korban berjatuhan seperti itu, disembelih seperti itu gitu kan. Karena kan Aung San Suu Kyi sendiri juga menghadapi masalah yang tidak mudah ya. Dia menghadapi rezim militer yang... Dia tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Kita kan menganggap ini masalahnya di Aung San Suu Kyi. Padahal kalau kita lihat secara detail masalah di sana adalah ini masalah posisi kekuatan militer yang berkuasa penuh di sana. Ya, lantas siapa sebenarnya yang bisa menghentikan dengan cepat begitu? Ada satu hal yang mau saya sampaikan, Anda tidak tanyakan. Begini, pengalaman ini mudah-mudahan bisa dipakai lagi oleh Indonesia. Di tahun-tahun terakhir rezim militer di mana? Di Rangoon, di Myanmar, mereka kirim orang ke Indonesia. Saya tahu betul. Mau belajar bagaimana pemerintah Indonesia di bawah militer itu bisa berjalan langgeng dan tidak banyak konflik. Mereka mau belajar dui fungsi. Tapi sudah terlanjur mereka mendapat tekanan internasional. Ada tokohnya Aung San Suu Kyi itu terus berdiri di pagar, ada masih kan siarkan TV di dunia. Di pagar rumahnya. Di pagar rumahnya. Maka akhirnya tidak ada jalan lain bagi militer kecuali berdamai dengan Suu Kyi itu. Perdamaiannya itu adalah Suu Kyi boleh bebas, tidak boleh menjadi presiden. Kalau dia boleh jadi presiden, dia akan terpilih. Partainya kan paling besar. Tapi militer itu masih mengontrol banyak. Nah, inilah dilema Suu Kyi, sehingga banyak orang yang karena tidak mengerti minta supaya dia punya hadiah Nobel itu dicabut. Supaya dia kasihan. Tapi meskipun demikian, sebenarnya dia harus berani untuk ngomong. Seperti dulu dia berani berdiri tiap hari di pagar menerima pendukung dia yang terus-menerus diincar oleh tentara-tentara rezim militer. Ya, dan itu tidak dilakukannya lagi saat ini. Tidak lakukan Padahal itu. Kejahatannya sudah melampaui batas saat ini. Kita akan bahas lagi masih ada satu segmen setelah pesan-pesan berikut ini.